Heyo, balik lagi sama Niko. Lanjut lagi kita bahas soal OSNK Astronomi tahun 2024. Kita lanjut ke nomor 13, yaitu tentang siklus Meton. Diketahui angka pendekatan termuda untuk panjang rata-rata 1 tahun kalender surya seperti kalender Masehi adalah sebesar 365,25 hari per tahun. Diketahui pula kalender rembulan alias lunar kalender seperti Hijriah merujuk pada periode sinodis bulan yang nilainya sekitar 29,530589 hari dalam satu bulannya. Jika N adalah bilangan bulat pengganti yang sama untuk tahun kalender surya dan tahun kalender rembulan, nilai N yang mengakibatkan selisih hari 1 tahun kalender surya dikurangi 1 tahun kalender rembulan menghasilkan jumlah bulan yang paling mendekati bilangan bulat adalah berapa? Oke, ini kaitannya dengan siklus Meton namanya. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut tentang siklus Meton, bagi kalian yang mau dapetin konten eksklusif dari Niko, bisa langsung join membership-nya ya. Yuk kita bahas tentang siklus Meton. Seperti udah dikasih tahu di soal tadi, bahwa periode sinodis bulan dalam mengelilingi bumi itu adalah 29,5-an hari. Terus bumi dan bulan sama-sama mengelilingi matahari, di mana 1 kali bumi mengelilingi matahari alias 1 tahun tropis itu sekitar 365,25 hari. Ada koma lebih panjang lagi sebetulnya kalau mau lebih detail. Oke. Terus seperti yang dibilang di soal tadi, kita mau cari kelipatan berapa nih yang selisih harinya itu tidak banyak gitu ya. So, kita kaliin aja berarti kita data yang tahun Masehi nih. Bahwa kita tinggal kaliin aja 1 tahun dikalikan dengan 365 hari. 2 tahun ya kaliin juga 3, 4 dan seterusnya. Kita kalikan dengan 365,25 hari. Terus yang bulan juga begitu. Karena ini panjang banget kalau bulannya kita iniin satu persatu, maka udah Niko potong yang deket aja dengan 1 tahunnya. Terus tinggal kita kurangin. Nah, kita kurangin ini. So, kalau kita lihat data bedanya ini, di tahun ke-19 itu, di tahun ke-19 Masehi itu, perbedaan waktu antara 19 tahun Masehi dengan 235 bulan Hijriah atau kalender lunar secara umum, itu bedanya cuma 0,06159 hari. Tipis sekali bedanya. Gitu ya. Ini terjadi di tahun ke-19 alias 235 bulan Hijriah atau lunar. Nah, ini namanya adalah siklus Meton. Nah, seperti yang udah Niko dapat dari Wikipedia ini, the Metonic cycle is a period of almost exactly 19 years, after which the lunar phase recur at the same time of the year. Misal hari ini adalah tanggal 1 Maret 2025 dan hari ini bulan merupakan fase baru muncul, jadi bulan masih sangat muda, hari pertama, kedua gitu. Maka tepat 19 tahun lagi, yaitu berapa tuh? 1 Maret 2044 berarti ya. 19 tahun dari 2025. Di hari itu, fase bulan juga akan menunjukkan fase yang sama. Jadi di tanggal yang sama, fase bulan yang sama. Nah, siklus ini namanya adalah siklus Meton. Metonic cycle orang nyebutnya ya. So, penerapannya banyak. Biasanya di kalender-kalender sih, kalender-kalender yang menerapkan lunisolar
kalender bulan dan kalender matahari. Jadi sinkronisasi antara kedua model kalender ini biasanya menggunakan siklus Meton sebagai acuan biar fenomena-fenomena alam yang terkait sama bulan dan matahari itu juga tetap sama. Gitu ya. Nah, kita langsung balik lagi aja ke soal. Di soal diminta bahwa jika N adalah bilangan bulat pengganti yang sama untuk tahun kalender surya dan tahun kalender rembulan dengan N yang mengakibatkan selisih hari, satu tahun kalender surya dikurangi tahun kalender rembulan menghasilkan jumlah bulan yang paling mendekati bilangan bulat adalah berapa? Oke, kita sesuaikan aja dengan permintaan di soal. Oke, di sini aku udah bikinin tabel. Ini tahun, ini kalender surya, kalender bulan, beda hari sama beda dalam bulan ya. Kita hitung aja. Jumlah hari dalam kalender surya berarti tinggal yang tadi ya, 365,25 kita kaliin aja dengan tahunnya. Nah, kita dapat kayak gini. Terus untuk yang kalender bulan berarti tinggal, oh ya, satu tahun di kalender bulan itu ada 12 bulan ya. So, 12 kita kalikan dengan periode sinodis bulan tadi, yaitu 29,53058,9. Wah, banyak banget. Kita kaliin dengan tahunnya. Nah, dapat. Terus kalau kita mau cari selisih ya berarti tinggal dikurang. Yang surya kita kurangin dengan kalender bulan. Dapat juga. Terus kalau mau berapa bulan ini yang harinya itu kita bagi dengan periode sinodis bulan tadi 29,53058,9. Ces. Dapat. Terus kita perpanjang aja ini, kita tarik sampai berpuluh-puluh tahun lah. Woi, sampai 200 tahun malah. Ditanya ya, yang paling mendekati bilangan bulat dari selisih bulannya. Nah, ini dia. Seperti yang udah dibahas sebelumnya, bahwa nih, di step 19 tahun. Wah, selisihnya 7,00 sekian bulan. Wah, kecil sekali. Habis 19, ada nih 38, 14,00 sekian. Terus nanti ada nih 21,00 sekian. Intinya setiap kelipatan 19 tadi. Oke? So, kalau begitu the answer is B. So, di sini teman-teman perlu pelajari tentang siklus Meton itu sendiri ya. Nah, tidak hanya berhenti sampai di sini, teman-teman juga bisa pelajari lebih lanjut. Misal, penerapannya seperti apa, aplikasinya seperti apa. Kalau berganti yang lain, misalnya variabelnya berganti, akan jadi seperti apa. Terus soal-soal seperti ini masuk ke dalam topik sistem waktu dan juga kalender ya. Jangan lupa pelajarin yang setipe dengan ini, karena pertanyaan tentang siklus Meton juga sempat keluar di 2023, 2019, 2018. So, wajib dipelajari juga, ya. Terus yang masih bingung boleh langsung tanya aja. Yang mau dukung Udaniko secara langsung bisa melalui traktir.id/udaniko. Itu aja dulu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. See you on the next number.